Menghabiskan gaji untuk diriku sendiri, membeli satu tiket. Moin, gimana kabarnya? Ketemu lagi di channel YouTube Erin di Jerman. Hari ini ikutan kami yuk grocery shopping dan lihat harga kebutuhan pokok di Jerman. Nah, kebetulan minggu ini kami akan belanja mingguan di Lidl. Karena setiap minggunya biasanya kami belanja seminggu sekitar ya 1 atau 2 kali tergantung persediaan. Misalnya weekday belanja di supermarket kayak Lidl, Aldi, atau Kaufland. Nah, nanti weekendnya belanja bumbu, misalnya bumbu khas Asia atau khas Indonesia di toko Asia atau di toko Indonesia. Nextnya akan aku spill ya tentang pengalaman belanja kami di toko Indonesia. Apa namanya? Kan aku isi jadi. Nah, di Jerman biasanya tempat belanja yang paling diminati adalah supermarket. Tapi di sini juga ada toko-toko Turki yang seperti kayak jualan sayuran, buah, daging, dan lain-lain. Menurutku kalau beli daging fresh memang lebih baik di toko Turki. Selain memang lebih fresh, terkadang harganya juga sama aja dengan belanja daging sapi di supermarket. Nah, minggu ini aku sengaja belanja agak banyakan karena momennya kan pas banget kita mau lebaran. Jadi enak kalau misalnya bikin banyak stok untuk kebutuhan sehari-hari gitu. Sebanyak-banyaknya kita belanja di supermarket atau misalnya belanja sendiri ya, emang jauh lebih murah dibanding kita kayak harus makan di luar, kayak harus makan di resto atau beli makanan dari luar. Itu bedanya jauh banget. Biasanya budget dalam 1 minggu belanja itu sekitar 30 sampai 50 euro. Nah, kalau misalnya makan di resto, 1 kali makan kita bertiga aja bisa 25 sampai 30 euro. Dan itu cuma 1 kali. Misalnya kayak kalian bandingin kalau misalnya masak sendiri 1 minggu 3 kali makan sehari, dan ini lebih murah jauh banget kalau misalnya kalian masak sendiri. Bahkan kami pernah ya makan di salah satu restoran Asia di daerah Cuxhaven. Terus kita kayak agak shock, kaget gitu pas bayar billnya, karena kan kita pesan makan, terus ada pesan minum juga. Kebetulan minumnya waktu itu kita pesan ya air mineral aja gitu. Biasanya kan kalau di sini air di botol, air putih gitu, mungkin harganya 1 euro ya kalau nggak salah. Dan ini di resto gitu dengan air minum, air putih ditaruh di gelas, dan kita nggak tahu itu air minumnya apa. Itu di charge harganya 4 euro. Nah, belum lagi bayar taxnya. Tax di resto itu mahal dan tahun ini tuh meningkat taxnya. Nah, berikutnya pengalaman supermarket lainnya, contohnya kayak kalau di sini tuh serba cepet kalau misalnya belanja. Jadi di kasir kita dorong trolinya sendiri, ya itu udah biasa lah ya dorong troli sendiri. Tapi waktu kalian naruh barang dan ngepakin barang kalian, belanjaan kalian yang banyak itu ke dalam tas belanja kalian, itu kalian benar-benar harus cepet dan sendiri. Prosesnya nggak dibantuin sama si kasirnya. Jadi di sini kasirnya emang setiap kasir pasti negor kita kayak halo gitu, terus dan habis itu udah dia akan kayak ngitung belanjaannya, dan itu cepet banget gerakannya. Pokoknya alat scanannya cepet banget. Itu pengalaman yang kayak itu agak-agak culture shock menurut aku sih. Nah, itu tadi belanjaannya. Pertama ada beras, kita beli 2 kilo beras. Terus ada tisu, ada sabun cuci tangan, ada thyme, ada sabun. Nah, ini ada jamur. Terus daging-dagingan, protein, telur, sama beberapa snack ya kayak gini, misalnya susu fresh milk, terus croissant, dan ada cemilan yang manis. Terus kita beli juga salah satu karbohidrat lain, itu spaghetti. Terus ada daging ayam yang udah dicincang, karena ini 400 gram. Biasanya dibikin kayak untuk bikin gohyong atau bikin dimsum. Berikutnya kita beli ayam file, terus ada ayam paha, karena momennya sekarang mau lebaran. Ini aku belanja sebelum lebaran untuk bikin opor-oporan kayak gitu.
Di sini semua serba masak sendiri karena itu tadi lebih murah kalau masak sendiri daripada beli di resto. Nah ini kita kayak stok bayam, jamur karena suamiku suka bikin sos jamur gitu. Terus ini ada kayak pepperoni, kecap yang agak besar, daun bawang bisa di frozen jadi awet sampai sekitar 1 bulan. Terus ada jahe dan ada bawang putih. Nanti bawang putih biasanya kita kupas terus dihalusin terus kayak stok di freezer gitu. Jadi lebih awet. Dan berikutnya ada daging, ada steak. Ini karena promo, kebetulan kemarin itu kayak satu piece gitu 3 euro, biasanya sekitar 5 euroan. Terus ini ada butter yang ada aroma garlicnya. Terus spaghetti, cookie, dan ada kentang untuk bikin balado nanti untuk Idul Fitri. Ini beli 1,5 kilo gitu. Lumayan harganya nggak begitu mahal. Nanti di akhir video aku akan spill struk belanjanya dan berapa kita habisnya. Terus aku juga beli madu, cone ice cream, terus ada cola, ini yang 1 atau 2 liter mungkin. Nah terus persabunan dan shampoo ini belinya aku dari DM. Jadi DM-nya sebelahan kebetulan sama Aldi dan Lidl, jadi sekalian belanja. Nah, di sini kalau kalian misalnya beli cola atau beli minuman yang ada di dalam botol dan ada tulisan fun, berarti itu kalian membeli botol minumnya seharga 0,25 juga membeli isinya. Jadi di struk belanja nanti akan ada rincian Coca-Cola dan ada rincian botolnya terpisah kayak gitu. Dan karena keterbatasan, jadi tadi aku cuman kasih rincian harga beberapa. Nah, untuk detailnya ada di struk ini sih sebenarnya. Dan kalau kalian mau tanya-tanya apapun mengenai Jerman yang emang kira-kira tuh aku atau suamiku tahu, silahkan komen di kolom komentar dan kami akan bantu jawab. Nah, kayak yang aku mention di awal, budget bulanan kami untuk belanja kebutuhan pokok kayak gini adalah 300 euro per bulan. Bisa kurang ataupun bisa lebih, tapi angkanya nggak akan jauh beda dari segitu. Dan ini bisa makan 3 kali sehari untuk satu keluarga. Dan udah ada sayuran, buah, protein, karbohidrat, juga bisa beli susu. Untuk kehidupan di Jerman menurutku fine-fine aja sampai detik ini. Kita bisa beradaptasi dengan baik dan tentunya kalian yang punya minat untuk tinggal di Jerman di masa depan, kalian bisa pertimbangkan kira-kira baiknya bahas apa lagi ya di next video. Kalau misalnya kalian ada saran, boleh komen di kolom komentar. Tschüss!